Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi berkat rema bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh mengalami penuaian lewat janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Abah. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berkata ada kuasa dalam mengucap syukur. Katakan amin. Kata mengucap syukur ini mungkin sudah sering kita dengar dan sering kita mungkin ada juga yang melakukan. Tetapi kadang-kadang mengucap syukur ini seringkali kelihatannya mudah gitu ya. Tapi kadang-kadang di waktu momen yang susah, di waktu momen yang sulit, kadang-kadang kita sulit mengucap syukur. Nah, mengucap syukur sering lebih gampang kita ucapkan ketika keadaan kita baik-baik saja. Semuanya baik, keuangan baik, keluarga baik. Kita bisa bilang thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tetapi gimana keadaan ketika dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Apakah kita masih tetap mengucap syukur? Ini satu pertanyaan yang buat setiap pribadi kita. Kadang kita ngomong itu gampang. Tapi ketika kita ngalamin masalah, ketika kita ngalamin keterpurukan, bencana, musibah datang dalam hidup kita, apakah ketika waktu itu datang, mulut kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Saya percaya kadang-kadang kita sulit. Ya, kenyataannya kadang-kadang kita sulit. Nah, tetapi ada firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba kita buka sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafalkan, sudah tahu ya. Tapi mari pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Tesalonika bisa ditampilkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau sudah dapat kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita bacakan firman Tuhan ini 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengatakan mengucap syukurlah dalam, apakah dalam keadaan baik-baik saja? Tuhan dalam ayat ini katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya begini, baik atau tidak baik keadaan kita, mari kita tetap mengucap syukur. Katakan amin. Sebab firman Tuhan berkata begini, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi kalau kita tanya kehendak Allah apa? Ya ini, Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Katakan amin. Kadang-kadang kita berpikir, kita buat berbagai macam alasan untuk sulit, susah lah. Gimana lihat keadaan sekarang ini, kita tidak tahu, tak menentu, arahnya nggak jelas. Ini masih awal tahun baru gitu ya. Tapi kadang-kadang kita belum melihat arah ke depan itu gimana. Kita lihat keadaan juga sembako, barang-barang semakin naik dan kita lihat keadaan begitu sulit. Sedangkan gaji atau penghasilan tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Kadang-kadang dengan kenyataan yang ada, kita akan sulit berkata, Tuhan terima kasih. Tapi ini firman Tuhan buat setiap kita pagi hari ini. Tuhan mengatakan, mari mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kita, mari kita mengucap syukur. Katakan amin. Di dalam Efesus 5 ayat 20, boleh tampilkan. Efesus 5 ayat 20. Kalau ada Alkitabnya kita buka bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Kalau sudah dapat kita juga baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan di dalam Efesus juga mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, 2 kali firman Tuhan mengatakan tadi dalam segala hal. Ini yang kedua lagi firman Tuhan menegaskan di dalam Efesus 25 ayat 20, segala sesuatu. Berarti segala apa yang kita alami, baik atau tidak, Tuhan ingin kita mengucap syukur. Karena ada mujizat di dalam mengucap syukur. Katakan amin. Satu lagi ayat, Kolose 3 ayat 17, sama-sama kita buka. Kolose 3 ayat 17. Kalau sudah dapat kita juga baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan kita pagi ini temanya mengucap syukur. Amen. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, firman Tuhan bilang mengucap syukur. Karena selalu ada mujizat di balik kita mengucap syukur. Katakan amin. Nah, kenapa pagi ini saya sampaikan tentang mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, itu mungkin kadang kita lagi nggak ada dan kadang tidak baik-baik. Waktu kita mengucap syukur, kita membuat diri kita tuh jadi fokus pada Tuhan. Karena ketika kita tidak mengucap syukur, kita melihat keadaan kita, masalah kita, problem yang sedang kita hadapi, keuangan yang sedang menipis, ya, keluarga yang sedang tidak baik, kita mengeluh, ya. Mengucap syukur ini gak gampang. Sedangkan orang Israel aja, nah ini kita lihat ya, bangsa pilihan Tuhan aja, mereka begitu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa aja, mujizat yang mereka lihat bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir aja, itu mereka susah mengucap syukur. Susah. Waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, malah ketika mereka tidak ada air, mereka mengeluh. Tuhan, Musa, gak ada air, kami haus. Ya, mereka mengeluh. Lalu Musa memberikan, sekalipun mereka mengeluh. Gak ada makanan, Tuhan kirimkan mana buat mereka. Begitu penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa aja, bangsa ini masih tetap bersungut-sungut. Nah, jadi saya mau katakan, kata mengucap syukur ini sering kita dengar. Tetapi apakah setiap kali ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, apakah mulut kita terus mengatakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saya percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Bisakah di dalam setiap keadaan, mari kita mulai membiasakan diri kita setiap kali kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, mari kita mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang mengalihkan yang dari masalah ini, yang kita lihat masalah ini, kita alihkan kepada Tuhan. Amin. Makanya kita waktu mengangkat tangan, kita percaya Dia turun tangan. Amin. Kita mengangkat tangan biar Dia turun tangan untuk menyelesaikan setiap problema kita. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita mengalami kekecewaan, ya. Mungkin kita mengalami yang namanya kehilangan. Saya nggak tahu, mungkin harta benda atau apapun yang tahun lalu kita alami. Mari di tahun yang baru ini, waktu kita mengucap syukur, saya percaya Tuhan melakukan terobosan bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, setiap kali Yesus melakukan mujizat, Yesus mengucap syukur. Mari kita teladani Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 40 sampai 41, coba kita buka sama-sama. Yohanes 11 ayat 40 sampai 41. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Amin. Saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus ngomong, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saya mau tanya, doanya itu udah dijawab apa belum? Sudah terjadi sesuatu atau belum? Belum. Seringkali waktu kita mengucap syukur belum terjadi sesuatu. Tapi yang Tuhan inginkan, mari kita percaya. Misalnya di ayat yang di atasnya dikatakan, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, Yesus memulai sesuatu dengan mengucap syukur. Ya, katakan, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin doa-doa Bapak Ibu belum dijawab Tuhan. Kata Tuhan, mengucap syukur. Katakan amin. Dengan iman katakan, terima kasih Tuhan engkau telah mendengarkan aku. Artinya terima kasih Tuhan engkau telah menjawab doaku. Walaupun yang kita harapkan belum terjadi apa-apa. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus berkata demikian, tiba-tiba ini cerita tentang Lazarus yang sudah mati. Ya, Lazarus, Tuhan Yesus sangat dekat dengan Maria, Marta, dan Lazarus, 3 sahabat dekat Tuhan Yesus. Nah, waktu Lazarus meninggal, Yesus juga sedih. Tetapi Tuhan tahu ada rencana yang ada kemuliaan yang Tuhan sedang mau kerjakan bagi keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, kemudian waktu itu harusnya Yesus cepat-cepat berangkat ketika mendengar Lazarus sakit, tetapi ditunda sampai akhirnya dia meninggal. Ya, kalau misalnya sahabat kita sedang sakit, mungkin kita buru-buru gitu ya, atau orang terdekat atau keluarga kita buru-buru cepat mau ketemu. Ya, setidaknya kita mendoakan mereka. Tapi Yesus seolah-olah sengaja menunda, ya, sengaja menunda kedatangan dia, sehingga akhirnya Lazarus meninggal. Nah, waktu meninggal, setelah 4 hari Yesus baru datang. Ya, 4 hari kalau dalam orang Israel dikatakan itu sudah pasti meninggal ya. Tidak ada lagi kayak biasanya orang mati sehari bisa tiba-tiba bangkit gitu kan. Ini enggak, 4 hari dinyatakan bahwa itu udah valid dia meninggal. Ya, nah waktu Yesus datang semua menangis, semua kayak seandainya engkau datang lebih awal, seandainya engkau datang lebih awal. Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan juga, seandainya engkau jawab Tuhan doa-doaku lebih awal, maka ini enggak terjadi. Mungkin kita berpikir sedemikian, seandainya Tuhan engkau lebih cepat memberikan sesuatu yang aku minta, mungkin ini enggak terjadi. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Kata amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Jadi selalu ada kebaikan di balik setiap penundaan. Katakan amin. Selalu ada kebaikan. Mungkin saat ini kita nggak bisa lihat, tetapi lihat, ketika Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur, maka lihat mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi kita, Tuhan sanggup mengerjakan. Ketika kita mengucap syukur, mengangkat tangan, menengadahkan tangan kita, bahwa katakan, Tuhan, hanya Engkau yang kuandalkan, hanya Engkau harapanku satu-satunya. Waktu kita mengangkat tangan, percayalah, Dia pasti turun tangan menolong setiap kita. Katakan amin. Nah, mengucap syukur juga memberikan satu kekuatan bagi setiap kita. Nah, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, keadaan yang sulit. Dan mata kita kan kalau ketika terus melihat keadaan yang sulit, ini kekurangan, ini sakit, ini segala yang tidak enak kita lihat, itu akan melemahkan iman kita, akan membuat iman kita semakin down. Tetapi waktu kita mengucap syukur, itu seperti ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Coba kita buka sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13.
Sudah dapat 1 Korintus 10 ayat 13. Bisa ditampilkan? Oke, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan, ini yang pencobaan yang kita alami, maka Tuhan katakan Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Menanggungnya artinya kamu akan diberi kekuatan untuk melewati proses kehidupan yang ada. Amin. Ada kekuatan. Banyak orang loh ketika dia mengalami cobaan yang berat, mereka mengalami tantangan yang berat, mereka nggak sanggup, stres, ya. Ada yang sampai ya hampir mau bunuh diri. Ada yang bahkan benar-benar lompat. Ya waktu zaman COVID saya dengar ada beberapa yang lompat gitu dari gedung tinggi. Kenapa? Gak kuat. Ya, gak kuat. Tetapi waktu kita mengucap syukur, walaupun keadaan lagi gak baik-baik saja, lihat Tuhan memberikan kekuatan yang bagi setiap kita. Memberikan damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini penting. Ya, orang bisa punya segalanya, tapi kalau dia tidak punya damai sejahtera, maka semua yang dia punya itu sia-sia. Damai sejahtera artinya gini, ketenangan di dalam ini loh, di dalam hati kita ini yang penting. Bisa aja orang punya kekayaan, punya semuanya, mobil mewah, rumah mewah, tapi damai sejahtera ini kalau tidak ada, yang ada ya semuanya ribut ya, nggak ada ketenangan. Dia kepikiran nanti uangnya nanti saya dicuri atau gimana, dirampok atau gimana. Jadi nggak ada tenang. Yang ada khawatir saja khawatir. Yang ada hanya kekhawatiran. Tetapi kalau kita mengucap syukur, damai sejahtera Tuhan turun dalam diri kita, maka sekalipun kita kekurangan, ada ketenangan di dalam hati kita. Katakan amin. Sekalipun yang kita mengalami masalah yang berat, tetap tenang. Makanya ada lagu di saat badan bergelora bersamamu atas merasa kau Allahku. Katakan amin. Ada ketenangan yang luar biasa di dalam diri kita. Yesus juga ketika memulai mujizat, Tuhan juga mengucap syukur di satu peristiwa, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita lihat ada satu anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Semua murid-murid pada kelabakan, gimana caranya, ini situasi lagi banyak orang seperti gimana kita kasih makan banyak orang. Tetapi waktu anak kecil ini datang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, dan waktu Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan dan mengucap syukur, di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus mengucap syukur, maka tiba-tiba terjadi pelipat gandaan, mukjizat pelipat gandaan. Katakan amin. Waktu kita mengucap syukur, ada mukjizat pelipat gandaan yang bakal terjadi pada hidup kita. Amin. Nah, makanya ada kesaksian seorang hamba Tuhan ya. Dia menciptakan lagu segala, hamba Tuhan beliau menciptakan satu lagu yang namanya Segala Puji Syukur. Ya, siapa yang menciptakan? Mungkin Bapak Ibu tahu lagunya siapa? Paniko. Ya. Nah, waktu beliau menciptakan lagu Segala Puji Syukur itu bukan dalam keadaan baik-baik. Dia dalam keadaan kebangkrutan. Ya, beliau ada usaha tapi mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Tetapi waktu dia mengambil gitar, tiba-tiba dia nyanyikan lagu, dan lagu itu tercipta Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini menjadi berkat bukan hanya untuk Indonesia, tapi lagu ini sudah banyak diterjemahkan ke semua bangsa-bangsa, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Artinya gini, satu lagu yang lahir dari pengucapan syukur itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Waktu kita mengucap syukur dari hati kita, lihat, sesuatu pasti terjadi. Amin. Sesuatu pasti terjadi. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 sama-sama kita baca. Filipi 4, 6 ayat 7. Sudah dapat? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Sudah dapat? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pagi ini mengatakan, jangan khawatir. Mari tepuk kiri kanannya, katakan, jangan khawatir bro, jangan khawatir sis. Ayo ngomong, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Amin. Apa yang menjadi keinginan kita? Banyak duit. Apa yang menjadi hutang lunas? Apa lagi? Kekayaan, kesehatan, kelimpahan, semuanya daftarkan di dalam doa kita. Katakan amin. Daftarkan dan dalam doa dan ucapkan syukur bahwa kita sudah menerima jawaban doa itu. Sama-sama katakan amin. Yes, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum saya serahkan kepada Olga, Bapak terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajari setiap kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan ya Bapak. Kami percaya pasti ada mujizat Tuhan, pasti ada terobosan terjadi ketika kami mengangkat tangan Tuhan, menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami Bapak. Terima kasih kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin.